Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan alat dan bahannya. Ini kertas dosok biru, dan ini kertas dosok pink. Ini sampo coklat. Bisa untuk rancang bahan. Ini sampo coklat yang lain untuk rancangan bahan juga. Bisa dengan sampo coklat yang tadi atau sampo coklat yang ini. Ini contohnya rancangan bahan. Tempel. Lalu ada penggaris. Ini penggaris, ini spidol 3 warna, yang biru untuk yang belakang-belakang, yang merah untuk bagian depan. Nah, alat tulisnya, ini ada gunting dan lem. Lalu ada 3 penggaris. Ada penggaris siku, ada penggaris untuk lengkungan-lengkungan kayak kerung lengan seperti itu. Nah, ini ada penggaris lengkung. Ini garis bebek, dan ini adalah skala. Skala yang diambil adalah skala 1/4. Untuk ukuran bisa menggunakan ukuran sendiri untuk gaunnya, membuatnya. Ini ukuran badan sendiri. Tentunya kalian ukur. Setelah itu bisa juga menggunakan ukuran standar S, M, L, XL. Ini desainnya. Dan ini analisis desainnya. Selanjutnya langkah kerja membuat polanya. Nah, ini pertama pola dasar badan dulu. Kita buat dulu nih pola dasar badan, seperti yang sudah diajarkan oleh Bu Fitri sebelumnya. Ini jangan lupa harus ada tanda-tandanya, ada tanda arah serat, tambak muka, ini pola tambak muka atau pola tambak bagian belakang, TB atau TM, kayak gitu. Nah, setelah itu dijiplak menggunakan kertas doslak. Nah, bagian TM-nya harus jadi digunting dulu bagian bawahnya, salah satu sisinya. Setelah itu dilipat yang bagian atasnya kupnat yang bagian bawah. Nah, terus dijiplak ke kertas yang lain, yang pola doslak tadi. Setelah itu yang tadi pola tadi itu yang dijiplak dengan doslak itu harus dilem agar bisa dijiplak ke kertas yang lain. Ini dilem baru nanti dijiplak. Dilem dulu, terus dijiplak. Nah, ya dijiplak seperti ini. Dijiplak. Bagian TM, ingat, bagian ini untuk mencari pola dasar gaun. Jadi kalau blus itu diturun 2 cm, tapi dikeluarkan 2 cm. Itu untuk blus. Kalau untuk gaun yang slim, itu harus turun 1 cm dan keluar 1 cm. Nah, sedangkan sesuai desainnya, gaun ini tidak menggunakan lengan. Jadi, tidak turun 1 cm, langsung saja keluar 1 cm. Kayak gitu. Begitu ke bagian bawahnya, dikeluarkan 1 cm. Di bagian belakang juga sama. Kan tanpa lengan, dia harus dikeluarkan 1 cm. Bagian bawahnya juga dikeluarkan 1 cm. Nah, setelah itu cari tinggi panggulnya. Tinggi panggulnya berapa nih? Tinggi panggulnya dicari berapa, akhirnya di sini 18 cm. Ini ukuran badan sendiri ya. Nah, ini tuh diturunkan 18 cm. 18 cm itu mendapatkan tinggi panggul. Nah, tinggi panggul begitu juga bagian belakang, juga sama tinggi panggul. Setelah itu tarik garis. Tarik garis, ini juga sama ya, bagian bawahnya, bagian bawah badan yang bagian muka sama bagian belakang. Setelah itu, untuk mengukur lebar panggul ini, menggunakan rumusnya 1/4 lingkar panggul, ditambah 1, itu pola gaun ya. Nah, terus ditambah 1 lagi untuk pola bagian depan. Sedangkan kalau untuk bagian belakang, 1/4 lingkar panggul, dikurang 1, itu pola belakang, ditambah 1 untuk pola gaun. Seperti itu rumusnya. Ini cara menghitungnya. Lingkar panggul tadi dibagi 4. 4, jadi 1/4 lingkar panggul.
ditambahin ditambah satu pola depan dan satu pola gaun. Itu untuk bagian depan rok. Nah, untuk bagian belakang itu jadi di cara menghitungnya seperempat. Jadi yang di lingkar panggul itu dibagi 4. Jadi sama ya, rumusnya seperempat lingkar panggul. Nah, tadi hasilnya dikurang 1, yang 22,75 dikurang 1, terus ditambah 1. Hasilnya tetap 22,75. Seperti itu. Lalu tarik garis, nah beri tanda. Nah, itu membuat kupnatnya. Nih cara menghitungnya. Panjang kupnat bagian bawah itu rumusnya tinggi panggul dikurang 5 cm. Begitu itu bisa untuk bagian depan dan bagian belakang juga begitu cara mengukur panjang kupnatnya. Itu dengan tinggi panggul dikurang 5 cm. Lalu ukur sampai panjang roknya atau panjang gaunnya. Itu kan selutut. Gambar di sana. Jadi diukur berarti sampai 60 cm selutut. Selutut untuk badan ibu adalah 60 cm seperti itu. Jadi diturunin sampai 60 cm untuk bagian roknya. Panjang bagian bawah rok sama dengan panjang bagian atas sama dengan tadi yang diukur tadi seperempat lingkar panggul ditambah 1 ditambah 1 seperti itu sama untuk bagian bawah rok atau gaunnya. Sama juga bagian belakangnya. Itu membuat flow-nya. Flow bagian roknya atau bagian bawah gaunnya. Diberi sekitar panjangnya itu sekitar 10 sampai 8 cm. Seperti itu. Terus ditarik garis. Jangan lupa harus dirapikan agar tidak patah. Tidak patah atau tidak bersudut. Seperti itu. Setelah itu membuat sudut siku-siku untuk di bagian bawahnya rok yang bagian kelimnya. Itu harus berbentuk siku-siku. Ini untuk mendapatkan bagian bawahnya. Jadi dibagi 2. Bagian tinggi atau lebar panggulnya dibagi 2. Sama kan ukuran bagian bawah rok bagian kelimnya. Jadi dibagi 2. Dan diberi titik. Ditandain.
Lalu tarik garis. Harus berbentuk lengkung ya. Tapi di bagian ujungnya harus sudut agar tetap ketemu bagian depan dan bagian belakang dan berbentuk lurus. Seperti itu. Setelah itu menebalkan dengan menggunakan spidol merah dan spidol biru. Bagian depan itu kalau di bagian desainnya itu dia lipatan kainnya, di bagian lipatan kain. Nah, sedangkan ini namanya tepi kain. Itu untuk bagian belakang kalau tepi kain. Kalau bagian depan itu lipatan kain. Jadi menggunakan tanda pola garis titik seperti itu. Lihat, kerungungannya masih kerungungan pola dasar karena tidak ada yang berubah, hanya keluar 1 cm untuk gaun. Karena ini gaunnya tidak tanpa lengan. Nih harus sesuai dengan garis yang tadi. Jangan lupa dirapikan. Jangan lupa menambahkan arah serat. Karena arah serat kain ini adalah lurus, jadi arah seratnya berbentuk lurus. Jika polanya menggunakan arah serat serong, garisnya juga harus menggunakan miring dan tulis arah serat serong 45 derajat kayak gitu. Kalau untuk yang serong. Nah, ini bagian belakangnya. Menggunakan spidol biru. Jangan lupa ada sudutnya. Nah, ini tadi yang sudah Ibu bilang, ini tepi kain bagian belakangnya karena akan ditambahkan kampuh untuk pemasangan resleting. Lupa tandain kupnatnya bagian depan dan bagian belakang. Setelah itu, jangan lupa memberikan judul. Setelah itu buat pecah pola. Ini pecah pola untuk penyelesaian depunnya. Ya, ini adalah rancangan bahan. Ini rancangan bahan penyelesaian depunnya. Ini rancangan bahannya, satu bahan saja. Terima kasih dan selamat mencoba.